Ada 3 peristiwa terakhir yang cukup menghebohkan publik. Pertama, framing judul berita oleh detik.com. Kedua, video Ruslan Buton. Dan ketiga, seminar di UGM. Ketiga berita itu sasarannya adalah Presiden Jokowi. Isi berita pun berefek negatif terhadap citra pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau benar-benar ahli detektif ada di dunia nyata, maka ia dengan mudah menemukan 3 hal penting dalam berita itu. Yang pertama adalah dalang dan operatornya sama. Kedua, modusnya sama dan saling bertautan. Dan ketiga, tujuan yang hendak dicapai pun sama. Mari kita periksa ketiga berita tersebut. Publik paham bahwa detik.com ikut bermain api ketika memberitakan kegiatan Jokowi Selasa 26 Mei lalu. Di sosial media beredar gambar screenshot ketika pemberitaan mengenai agenda kepala negara disertai kalimat "bikin hoax dulu, pelintir dulu, ralat kemudian". Detik membuat judul pagi hari, Jokowi pimpin pembukaan sejumlah mal di Bekasi siang ini di tengah pandemi. Beberapa saat kemudian berita lain muncul. Pemkot, Jokowi siang ini ke Bekasi dalam rangka pembukaan mal. Apakah Presiden Jokowi benar membuka mal? Nyatanya tidak. Lalu sore hari, Detik membuat judul yang terlihat diralat. Pemkot Bekasi luruskan soal kunjungan Jokowi, cek persiapan new normal. Dari 3 judul tersebut, detik.com mendapat 3 keuntungan ganda. Pertama, clickbait yang deras. Judul yang dibuat oleh wartawan Detik ini jelas menarik untuk dibaca. Kedua, memancing kemarahan publik soal Jokowi yang berani membuka mal di tengah pandemi. Keuntungan yang kedua ini dan yang menarik, Jokowi membuka mal di tengah pandemi. Dalam strategi militer, peran media sosial dengan judul yang bombastis bisa menggiring publik untuk menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama. Mereka yang tadinya netral kini bisa berbalik memusuhi Jokowi. Itu berarti haters semakin membesar. Keuntungan ketiga, Detik bisa memainkan playing victim, artinya menjadi korban dari orang yang terusik dari pemberitaannya. Terbukti kemudian ada berita berseliweran di mana-mana bahwa jurnalis detik.com diancam dibunuh. Lalu AJI atau Aliansi Jurnalis Independen Jakarta minta aparat mengusut. Dewan Pers turun tangan. Mantap, modusnya sangat rapi. Apa modusnya? Ya jelas, Jokowi disalahkan. Presiden Jokowi diframing seakan-akan mengekang kebebasan pers. Seakan-akan Presiden Jokowi menyuruh orang untuk mengancam wartawan Detik. Artinya ada skenario. Buat judul kontroversial, publik marah, ralat, dan lakukan skenario pengancaman terhadap jurnalis. Lalu berlaku sebagai korban. Ujungnya Presiden Jokowi disalahkan sebagai rezim otoriter. Mari kita periksa modus kedua, yaitu video Ruslan Buton. Ruslan membuat video kontroversial meminta Presiden Jokowi mundur. Publik terpancing dan panas karena ikut terhasut. Lalu aparat bergerak. Ruslan ditangkap. Pembuat skenario kemudian membuat framing Ruslan Buton ditangkap karena dia anti PKI. Ini berarti berlagak seakan-akan sebagai korban playing victim lagi. Framing berikutnya dibuat dan ini yang paling penting adalah presiden otoriter, anti kritik. Hanya gara-gara disuruh mundur, dia melakukan penangkapan terhadap Ruslan Buton. Lagi-lagi, Presiden Jokowi diframing seakan-akan menyuruh orang menangkap para pengkritiknya. Modus yang ketiga, ada seminar di UGM. Perhatikan baik-baik judul seminar tersebut. Pembuat skenario menggagas seminar kontroversial. Judulnya, Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Dibocorkan ke publik dengan harapan heboh. Setelah heboh, judul kemudian diganti. Meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Tidak lama lagi kemudian dibatalkan. Lalu si pembuat skenario menunggangi UGM agar berlaku sebagai korban atau playing victim. Tak lama kemudian beredar berita panitia diskusi dengan tema pemecatan presiden diancam dibunuh. Lagi-lagi kesalahan ditujukan kepada Presiden Jokowi. Jokowi kembali diframing sebagai orang yang anti kritik dan menyuruh orang mengancam para pengkritiknya.
Jika menganalisis modus atau pola dari ketiga berita heboh itu, hasilnya sama. Pertama, ada skenario pembuatan berita, video, seminar atau kegiatan yang heboh atau kontroversial yang ada kaitannya dengan Jokowi. Kedua, setelah heboh, lalu ralat, lalu atau buat alibi. Ketiga, berlaku sebagai korban atau playing victim. Ada ancaman pembunuhan sekaligus adu domba. Lalu tujuan akhir adalah framing bahwa Jokowi sebagai rezim anti kritik, anti demokrasi, otoriter. Harapannya adalah memperbesar jumlah masyarakat yang menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama atau public enemy. Jika semakin banyak masyarakat yang tidak suka kepada Jokowi, tinggal satu kejadian saja, maka massa akan mengamuk. Akumulasi emosi mereka membesar dan kemudian meletup. Bensin sudah di tangan, siap disiram. New normal berganti dengan new leader. Inilah tujuan sebenarnya di balik berita-berita heboh dan kontroversial. Nah, ke depan, new modus untuk menyalahkan Jokowi akan terus bergema, beriak dan berisik. Akan tetapi, publik yang cerdas akan memeriksa modusnya terlebih dahulu. Jika sama, maka tenang saja, jangan terpancing. Pertanyaannya, siapa dalang yang membuat modus atau skenarionya? Jika detektif mau, maka dia bisa menyebut nama 3 tokoh beserta grupnya sebagai dalang. Namun, detektif tidak mau menyebutnya karena hal itu adalah tugas dari Badan Intelijen Negara.